Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan materi baru nih. Nah, untuk pertemuan yang lalu itu adalah tentang materi puisi rakyat, ya kan? Nah, puisi rakyat itu yang terdiri dari gurindam, kemudian syair dan pantun. Nah, kalian kan telah mempelajari itu di pertemuan yang lalu, ya kan? Nah, untuk pertemuan yang kali ini adalah untuk pertemuan baru dan materi baru. Nah, materinya Ibu akan memberi pengantar nih, sebuah ilustrasi. Nah, nanti kalian bisa menggambarkan, oh ini itu teks apa, kemudian ceritanya tuh cerita apa sih gitu ya. Nah, sekarang Ibu telah membawa alat peraga nih. Nah, di sini Ibu akan menceritakan sebuah cerita. Bisa didengarkan ya. Nah, pada suatu hari ada seekor kelinci yang hidup di tengah hutan. Kelinci ini hidup sendirian. Kelinci ini hidup sebatang kara. Nah, kemudian ketika hujan lebat, kelinci ini berteduh di sebuah tempat. Nah, ketika berteduh di suatu tempat, tiba-tiba datang seekor marmut. Hai kelinci, kenapa kamu di situ? Hei marmut, aku di sini berteduh. Di sini aku berlindung dari hujan dan badai. Loh, emangnya kamu gak punya rumah? Ya, aku punya rumah. Ini aku sedang menuju ke rumah, tapi di tengah jalan aku kehujanan sehingga aku berteduh di sini. Hei, kamu tuh jangan berteduh di situ. Tahu gak? Itu adalah daerah kekuasaanku. Silakan kamu pergi. Kok kamu jahat banget sama aku? Aku kan hanya berteduh, aku gak ngapa-ngapain di sini. Kalau dibilangin pergi, yang pergi. Sana pergi. Baiklah. Nah, ketika itu si kelinci ini pergi walaupun keadaan masih hujan. Kemudian kelinci ini tiba di rumah. Nah, cuplikan tadi anak-anak sudah bisa menggambarkan belum? Ini tuh menceritakan apa? Kemudian tokohnya itu apa? Ada yang tahu? Ya, apa? Cerita binatang. 90 kah? 90 buat. Ayo, ada lagi? Ini tuh cerita apa? Ayo dilengkapi. Iya apa? Oh, cerita fabel. 100. Terima kasih. Nah, jadi yang Ibu ilustrasikan tadi adalah tentang materi fabel dan cerita fabel atau teks fabel. Nah, teks fabel ini siapa yang tahu pengertiannya? Iya apa? Cerita binatang. 90. Bagus, 90. Ayo bisa ditambahkan lagi. Siapa? Cerita dengan tokoh binatang kemudian latarnya apa? Ya, 100. Oke. Nah, di sini adalah tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Untuk kajiannya adalah Ibu tuliskan 3.11 tentang mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat
Kalian tahu amanat apa? Ya, coba apa? Pesan yang disampaikan kepada pembaca. Ya, 100. Nah, jadi informasi itu bisa berupa apa sih amanat yang disampaikan? Bisa. Kemudian apa lagi? Oh, misalnya ditanya apa unsur intrisi atau tokohnya itu siapa saja. Nah, di apa namanya? Tes Fabel itu juga ada informasi-informasinya gitu. Nah, barangkali ketika di teks Fabel itu informasi yang paling sering ditanyakan adalah tentang amanat seperti itu. Nah, mengapa amanat? Karena amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, kemudian pembaca itu bisa mengimplementasikan kepada siapa? Iya, pembaca itu bisa mengimplementasikan apa toh ceritanya itu seperti apa, kemudian pesannya itu seperti apa. Nah, misalnya dalam teks Fabel itu pesannya ketika jadi apa? Ada cerita Fabel ya. Ada seekor kucing dan tikus. Nah, di cerita itu tikus ini menceritakan kalau apa dia punya makanan dan dia apa bisa membagi-bagikan kepada temannya. Jadi implementasinya adalah kita ini sebagai manusia ya itu bisa membagi-bagikan, bisa saling berbagi dengan teman satu sama lain seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Nah, jadi ketika anak-anak itu membaca fabel, membaca legenda daerah, nah itu nantinya itu diharapkan bisa menceritakan kembali apa sih isi dari fabel tersebut seperti itu. Nah, sebagai pengantar nih, Ibu akan menceritakan satu buah fabel. Nanti anak-anak juga bisa mendeskripsikan, mengidentifikasi informasi fabel daerah tempat yang dibaca atau didengar seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cuma hanya ingin mengantarkan materi awalan saja dan KD pada materi ini, kemudian langkah-langkah apa sih nantinya yang akan kita pelajari seperti itu. Nah, misalnya itu jelaskan lagi ya. Ada ini beruang ya. Beruang sama apa ya? Beruang sama ini apa? Beruang sama kucing. Nah, gini, pada suatu hari ada seekor beruang yang duduk di bawah pohon. Ketika itu beruang tertidur. Beruang tertidur karena dia lelah. Kemudian ada badai yang datang menghampirinya. Si beruang ini kaget. Kemudian beruang ini lari. Ketika lari, ia berjumpa dengan seekor anjing. Hei beruang, kenapa kau lari-lari? Apakah kau dikejar musuh? Ah, tidak. Aku tidak dikejar musuh. Lantas, mengapa kamu melarikan diri seperti itu? Aku lari karena aku kaget. Hah? Kaget? Kaget kenapa? Aku itu kaget karena ketika aku itu tidur di bawah pohon, tiba-tiba ada badai. Aku takut tersambar. Lantas aku lari. Bertemu kamu. Hahaha. Masa kamu dengan petir aja sama badai takut? Beruang macam apa kau? Kamu jangan seperti itu. Itu berbahaya loh. Berbahaya dari mana? Enggak berbahaya. Nyatanya aku juga di sini diam santai-santai aja. Sedangkan kamu,
terbirit-birit. Hei, jangan seperti itu. Kita itu harus menjaga keselamatan. Jangan mentang-mentang kamu nggak takut, terus kamu nggak jaga diri gitu. Jangan seperti itu, nggak baik. Nah, biarin. Emang kenyataannya seperti itu. Aku emang nggak takut. Kamu ini bandel sekali ya. Kalau dibicarain, lain kali kalau ada badai, ada petir, berlindunglah. Itu bahaya buat keselamatan. Nanti kamu celaka loh, kata si beruang. Kemudian dijawab oleh satu anjing. Aku nggak takut beruang. Aku ini kan hewan yang kuat, jadi aku nggak takut sama hal seperti itu. Kamu itu ngeyel ya dibilangin. Sudah aku mau pergi. Nah, beruang ini pergi. Ketika beruang pergi, anjing ini duduk sendirian di bawah pohon. Nah, langit mulai mendung. Kemudian ada petir yang datang. Aduh. Si anjing ini terkena petir. Kemudian ia menangis di bawah pohon. Sakit. Kemudian si beruang datang lagi nih. Hei, kenapa kau menangis? Kenapa badanmu luka-luka seperti itu, gosong seperti itu? Aku terkena petir. Aku kan sudah bilang dari awal, kalau ada petir itu berlindung, jaga keselamatan anjing. Aduh, ya aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku salah. Aku tidak menuruti apa kata-katamu beruang. Lain kali kamu itu harus berhati-hati. Nggak boleh bercanda seperti itu bahaya loh. Baik beruang, aku akan tidak mengulanginya lagi. Baiklah kalau seperti itu. Nah, kemudian si anjing ini bermain sama beruang. Sekarang aku ingin jadi temanmu beruang. Baiklah anjing, kalau seperti itu, mari kita bermain bersama. Baiklah, tapi aku akan memulihkan badanku dulu. Oke, akan aku bantu. Nah, ketika itu beruang dan anjing sama-sama pergi ke rumah beruang untuk mengobati lukanya si anjing. Nah, ketika itu sampai selama-lamanya itu anjing dan beruang menjadi sahabat seperti itu. Nah, dari cerita ini, cerita yang ibu ilustrasikan tadi, untuk ada yang pertama itu kan mengidentifikasi informasi. Nah, nantinya anak-anak bisa mengidentifikasi informasi apa sih yang ada di dalam cerita itu, seperti itu. Nantinya kalau sudah belajar tentang mengidentifikasi informasi tentang fakta atau legenda ini, kalian itu bisa mengungkapkan kembali fabel yang dibaca atau didengar. Contohnya, misalnya ibu kan tadi telah